Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Argus Pet Channel. Nah, baik teman-teman semua, pada hari ini hari Sabtu ya, saya akan membuat video lagi. Saya akan melanjutkan video yang kemarin ya tentang breeding. Kemarin kan saya sudah buat video tentang breeding yang 4 pasang gitu. Nah, sekarang saya akan perlihatkan gitu apakah hasil breedingnya itu berhasil atau enggak gitu ya. Nanti kita akan lihat untuk hasil breedingnya itu ada berapa sih yang berhasil ataupun yang bisa menetas dan juga yang bertelur gitu ya. Nanti kita lihat sama-sama. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang masih stay di channel saya. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu senantiasa diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam segala usahanya. Dan jangan lupa teman-teman selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, share video ini ke teman-teman yang satu hobi lah ya. Karena kan nggak mungkin kan kalau misalkan yang nggak hobi kita share itu bisa nonton videonya juga gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman semua di sini masih sama seperti saya, masih mendukung dunia hobi ikan cupang. Semoga kita semua selalu bisa stay ya, bertahan di hobi ini. Karena kalau bukan kita siapa lagi yang bisa melanjutkan atau melestarikan ya teman-teman ya. Nah, tak perlu berlama-lama lagi teman-teman. Sekarang saya rencananya akan cari daun pisang dulu untuk prepare nanti penuangan ke burayak gitu ya. Penuangan ke pembesaran gitu burayaknya gitu. Jadi saya akan cari daun pisang yang kering seperti biasa. Nanti ikuti terus video ini sampai selesai, jangan di skip ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman semua terhibur dengan video yang saya buat ini. Langsung saja kita ke lapangan. Nah, ini teman-teman kebetulan cuacanya panas ya. Jadi daun pisangnya pun saya yakin juga pasti banyak yang kering ya. Karena di sini saya akan mencari daun pisang yang kering gitu. Nanti kita lihat banyak nih di halaman depan rumah saya itu banyak pohon pisang. Nanti kita cari yang kayaknya ini cocok teman-teman ya untuk dijadikan media ya. Nah, ini kita nggak perlu banyak-banyak teman-teman, hanya cukup perlu sedikit. Ini kita gunting aja langsung, nggak keras teman-teman. Nah, kita cari lagi yang sekiranya ini teman-teman, nggak perlu banyak-banyak teman-teman ya. Maaf videonya agak sedikit banyak gerakan ya, karena kita hanya perlu sedikit aja teman-teman. Yang penting nanti si burayaknya ini bisa, nah ini segini aja teman-teman ya, cukup ya. Kita bawa. Nah, ini teman-teman ya, kita udah di atas sekarang. Nah, ini nanti daun pisang ini kita cuci dulu teman-teman, kita bilas ya supaya bersih. Dan ini tadi saya beli kutu air. Nanti ini kita langsung campurkan teman-teman ke ember pembesaran gitu ya. Jadi di sini nanti buat teman-teman yang belum pernah melihat video saya, sedikit saya ulas ya. Jadi di sini nanti daun pisang ini fungsinya adalah untuk sebagai safety gitulah, pengaman si burayak, supaya burayak itu ketika berenang itu nggak terlalu jauh ke dalam gitu ya. Ketika kita lakukan pemindahan kan nanti ke media pembesaran ya kan, jadi si burayak itu nggak terlalu jauh berenangnya gitu, nggak terlalu dalam. Jadi fungsinya ini sebagai pengaman gitu, supaya burayak itu ada di atas terus ya kan. Karena nanti kita taruh kutu air, jadi kutu airnya pun itu nggak banyak yang di bawah, jadi banyak yang di atas. Jadi memudahkan si burayak untuk memakan si kutu air gitu ya. Jadi pertumbuhan kutu air itu lebih cepat lah ya. Nah, sekarang kita lihat. Kemarin saya sudah breeding 4 ya ini ya. Yang ini 2 gagal nih jujur teman-teman. Jadi belum saya breeding lagi nih teman-teman. Yang 2 ini gagal karena mungkin betinanya belum siap gitu. Nah, ini yang berhasil menetas teman-teman. Di sini tuh teman-teman bisa lihat ya. Nggak perlu saya zoom ya, jadi biar terlihat jelas ya. Nah, ini teman-teman
lumayan banyak burayaknya. Nah nanti burayak inilah yang akan saya pindah gitu teman-teman. Nah ini kemarin saya coba breeding satu lagi, saya juga belum lihat seperti apa hasilnya. Nanti kita lihat apakah mau kawin atau enggak, saya juga nggak tahu. Kita lihat, sepertinya indukannya telurnya masih ada teman-teman. Jadi dia belum kawin teman-teman. Kemungkinan ini sore kali ya, nanti sore atau besok baru bisa kawin lah dia. Ini masih tahap tuh apa namanya, si jantannya itu masih belum bisa menaklukkan si perempuannya teman-teman, tuh masih PDKT lah ya tuh. Nanti insya Allah sih kalau nggak besok sore dia udah bisa meras telur lah. Yang penting sekarang kita fokus ke yang ini, kita pindahkan dulu ya teman-teman ya. Ini kita pindahkan dulu, kita turunkan yang sudah ada burayaknya ya teman-teman ya. Perlahan kita turunkan. Nah ini teman-teman ya, kita pindahkan. Nah, kita sinikan dulu teman-teman. Nah itu teman-teman ya. Nah kelihatannya teman-teman ya, banyak ya tuh. Ini lumayan teman-teman lah, cukup sedikit apa namanya, menghibur gitu lah, dalam artian karena saya kemarin udah gak punya burayak, sekarang punya burayak lagi, jadi saya sedikit terhibur lah dengan adanya burayak ini. Nah itu teman-teman, kalau kita apa namanya, nah kelihatannya teman-teman ya burayaknya teman-teman ya. Nah ini nanti yang kita akan fokus besarkan gitu teman-teman, karena ini lumayan lah dari genetik multicolor, jadi apa namanya, bisa buat terusan lah gitulah ya teman-teman. Oke, sekarang saya mau persiapan dulu untuk medianya, nanti biar teman-teman bisa lihat seperti apa ya. Saya persiapkan dulu teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, udah saya cuci tadi, udah saya bilas. Ini juga saya sedikit kasih garam supaya buat pengaman aja ya, supaya nggak ada bakteri gitu ya. Nanti kita tuang burayaknya ke sini nanti kalau misalkan airnya sudah agak penuh gitu ya teman-teman ya. Baru nanti si kutu airnya kita tuang ya teman-teman. Nah kemarin indukannya ini teman-teman ya, ini indukan yang betinanya, terus yang jantannya mana ya, ini kalau nggak salah ini. Nah ini yang jantan ini teman-teman, yang ini nih buram ya toplesnya teman-teman ya. Ini jantannya, yang ini betinanya kemarin yang netes ya. Kalau yang lainnya yang gagal, ini gagal, ini juga gagal teman-teman. Yang saya jodohkan sama ini tuh gagal teman-teman. Tapi nggak apa-apa, nanti kita coba cari-cari lagi indukan ya. Kita kalau perlu kita nanti beli yang bagus lah untuk penerus ya, supaya kita punya ikan stok yang bagus-bagus lah teman-teman ya. Oke teman-teman, kita sambil nunggu apa namanya ini penuh, nanti ini kita tuang ke sana, nanti baru ininya ditunggu ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, sudah saya siapkan airnya. Nanti ini saya coba nggak terlalu penuh ya, jadi nanti saya akan melakukan teknik penambahan di setiap harinya gitu. Jadi tiap hari nanti akan saya tambah air satu gayung gitu ya. Jadi mengikuti usia si burayak ya, supaya nggak terlalu tinggi airnya. Nah, karena di sini apa namanya, burayak ini butuh penyesuaian dulu ya dengan air yang baru teman-teman. Jadi biasanya kalau misalkan saya biasanya pakai metode penuh, sekarang saya akan coba pakai metode yang lain gitu teman-teman. Nah ini tuh kelihatannya buraknya teman-teman ya, lumayan banyak lah. Oke, sekarang kita siap tuang ke media pusaran. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan burayak ini bisa menjadi sesuatu
yang ikan yang kita sesuaikan lah, sesuai gitulah dengan keinginan kita ya. Nah, ini kita tuang perlahan. Dan kayaknya sih udah nggak ada yang ketinggalan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita tinggal lakukan penuangan kutu air nih. Kita taruh langsung satu ini ya, satu plastik. Teman, bentar teman. Biasanya saya diamkan dulu ini kutu airnya teman-teman, supaya dia memecah gitu ya, jadi kecil-kecil. Cuman karena kemarin waktunya nggak ada gitu ya, saya untuk beli kutirnya. Jadi ini kita langsung aja teman-teman, nih yang kutir ini kita tuang. Nah, kita tuang ke sini teman-teman. Nah, ya cukup teman-teman, jangan terlalu banyak. Nah ini juga udah cukup lah ya untuk si burayak gitu ya teman-teman. Nanti wah ini ada laba-laba nih teman-teman, harus kita singkirkan dulu nih. Nah ini udah aman teman-teman ya. Nah oke teman-teman, segitu dulu video dari saya. Next kita lanjut lagi, kita spill lagi keadaan burayak, juga keadaan ikan-ikan di farm, juga kemudian ada tadi yang saya breed apakah jadi atau enggak. Nanti kita bikin lagi videonya di konten selanjutnya. Ikuti terus teman-teman konten ini, video saya di channel saya, terus support. Buat yang baru menonton silahkan like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan video saya ini cukup menghibur teman-teman ya teman-teman. Mohon maaf sebelumnya kalau misalkan banyak kekurangan di sana sini, karena pembuatannya saya tanpa editing ya teman-teman, karena nggak ada waktu juga buat ngeditnya gitu. Jadi langsung aja kita buat videonya lah gitu. Yang penting teman-teman semua paham dengan maksud isi video saya ya. Baik teman-teman semua, terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas dukungan dan atensinya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.